Kang Sun progres heula atuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya Allah ya Subhani jadalana bin nurani bil wali kun bil rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah ya Kudus najina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas atau mengenang sosok ulama yang disegani dan terkemuka pada masanya. Beliau tidak lain adalah Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Siapa yang tidak mengenali Syekh Abdul Karim Tanara Banten? Beliau merupakan ulama karismatik sekaligus mursyid Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di Mekah Al-Mukarramah, yang mana beliau adalah salah satu ulama Banten yang mengharumkan bangsa Indonesia ini. Karena berkat beliau, penganut Thariqah di Mekah berkembang baik kala itu. Nah, berikut akan kami bahas keilmuan dan karomah Syekh Abdul Karim Tanara Banten setelah pesan-pesan berikut ini. Syekh Abdul Karim Al-Bantani adalah seorang ulama asal Banten yang menjadi Khalifah Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di Asia Tenggara dan di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menjadi khalifah setelah sepeninggalan gurunya yakni Syekh Ahmad Khatib Syambas. Syekh Abdul Karim lahir di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1840 Masehi. Beliau adalah putra Ki Mas Tanda yang merupakan turunan bangsawan Banten melalui jalur Pangeran Sunyal Raras, putra Sultan Maulana Hasanuddin. Silsilah lengkapnya Syekh Abdul Karim yaitu Syekh Abdul Karim bin Mas Tanda bin Ki Mas Ruyani bin Ki Mas Ahmad Matin bin Ki Mas Ali bin Ki Mas Bugel bin Ki Mas Jamad bin Ki Mas Janta bin Ki Mas Kun bin Pangeran Sunyal Laras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, berikut adalah silsilah beliau yang bersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelum Syekh Ahmad Khatib Syambas wafat, Syekh Abdul Karim mendapat tugas dari gurunya tersebut untuk menjadi guru Thariqah di Singapura selama beberapa tahun. Setelah mengajar Thariqah, kemudian beliau pun pulang ke negerinya di Tanah Banten pada tahun 1872 Masehi. Ia menetap di Lempuyang, Banten selama 4 tahun. Kemudian beliau pun kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah setelah gurunya wafat pada tahun 1876 untuk menjadi penghulu Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah di Jabal Qubaysim, Mekah. Syekh Abdul Karim selain dikenal sebagai ulama ahli hukum Islam, beliau juga diyakini sebagai waliullah yang memiliki berbagai macam keramat. Namun demikian, apakah kalian tahu di antara karomah-karomah Syekh Abdul Karim Tanara Banten ini? Karomah yang pertama, selamat dari bencana besar. Diriwayatkan oleh masyarakat Tanara Banten, ketika kala itu Sungai Cidurian banjir besar, yang mana banjir besar tersebut menenggelamkan wilayah-wilayah sepanjang jalur Sungai Cidurian itu, seperti wilayah Cikande, Kresek, Gunung Kaler, Lempuyang, Tanara, dan Tersaba. Ketika kejadian banjir besar itu, banyak korban yang berjatuhan akibat banjir besar tersebut. Tapi anehnya, Syekh Abdul Karim selamat tanpa ada goresan luka sedikit pun dari bencana banjir besar itu.
Padahal Syekh Abdul Karim berada bersamaan para korban bencana banjir tersebut. Subhanallah, begitulah para waliullah. Mereka akan selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bencana. Nah, dari kesaksian masyarakat kala itu, maka tidak heran seluruh masyarakat Banten zaman dulu pun banyak yang menganggap bahwa Syekh Abdul Karim merupakan orang-orang pilihan yang tidak hanya ahli dalam beragama, namun karomah-karomah beliau pun banyak yang disaksikan langsung oleh masyarakat Banten pada kala itu. Karomah yang kedua, dihampiri air. Dikisahkan, ketika Syekh Abdul Karim masih mesantren di Mekah Al-Mukarramah, pada saat itu, setiap santri mendapat tugas untuk bergilir mencari air. Kemudian para santri pun mencari air masing-masing. Namun ketika tiba giliran Syekh Abdul Karim, anehnya tempat air sudah terisi air, padahal Syekh Abdul Karim belum mengisinya. Sontaklah rekan seperjuangan beliau berpikir 1000 bahasa melihat kejadian aneh tersebut. Bagaimana tidak, air yang menghampiri Syekh Abdul Karim, bukan Syekh Abdul Karim yang menghampiri air. Masya Allah, begitulah keistimewaan para waliullah. Dan cerita ini dikisahkan turun-temurun oleh para murid Syekh Abdul Karim Tanara, Banten. Maka tidak heran, Syekh Abdul Karim hingga saat ini nama beliau dikenali di seluruh pulau Jawa, bahkan di mancanegara. Karena selain disegani dan dihormati para ulama, beliau juga sangat disegani oleh para penguasa pada kala itu. Bagaimana tidak, murid-murid Syekh Abdul Karim tak terhitung jumlahnya, baik yang di Mekah maupun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Adapun murid-murid beliau dari Indonesia diantaranya yakni Syekh Asnawi Caringin Banten, Syekh Tolhah Cirebon, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Marzuki Tanara, Syekh Sazeli Kaloran Serang, Syekh Abu Bakar Pontang, Syekh Tubagus Ismail Gulacir, Syekh Asnawi Bendung, Syekh Abdullah Mubarak Suralaya, Syekh Tubagus Muhammad Palak Pagentongan Bogor, Syekh Muhammad Amin Lombok, dan Syekh Muhammad Sidik Mataram. Nah, begitu adalah sebagian murid-murid Syekh Abdul Karim Tanara, Banten, yang mana murid-murid beliau banyak yang menjadi para waliullah di bumi Nusantara. Begitulah keilmuan dan karomah Syekh Abdul Karim Tanara, Banten. Sebenarnya masih banyak karomah-karomah beliau yang disaksikan langsung oleh masyarakat Banten kala itu. Tapi mengingat keterbatasan video, jadi kami bahas sebagiannya saja. Dan terima kasih kepada sedulur semua yang selalu mendukung kami dalam mensiarkan perjalanan para wali. Semoga dengan kecintaan kita kepada para waliullah, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tunggu video selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir lana ma madha ya wasi'al Rami Allah ya Allah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbi wa min ajami Allah ya Allah ya Rabb
Mustafa Allah Allah balik Allah ya Allah wa fi